Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Edu Sentri Jember bersama saya Andika. Jika Anda ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini tindakan Anda sudah benar. Sejauh ini kita sudah mempelajari tentang noun, adjective, dan prepositional phrase. Dalam soal TOEFL, tiga hal tersebut akan ditulis menjadi satu dalam kalimat. Di video ke-8 ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi noun, adjective, dan prepositional phrase tersebut di dalam kalimat. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menentukan apakah subjek dari dalam kalimat tersebut singular atau plural. Jika kita sudah bisa menentukan subjek dalam kalimat tersebut singular atau plural, maka nanti kita bisa lebih mudah mengetahui verb atau kata kerja apa yang harus digunakan. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung saja mari kita saksikan video berikut ini. Oke guys, pada video ke-8 ini materinya adalah summary and exercises about noun as subject atau rangkuman dan latihan-latihan mengenai noun sebagai subjek. Jadi nanti video ini berisi tentang rangkuman materi-materi yang sudah pernah kita pelajari dan kemudian diikuti dengan adanya latihan-latihan. Yang perlu diingat, ini hanyalah berupa rangkuman. Jadi nanti jika ada penjelasan yang ingin Anda ketahui lebih dalam, Anda bisa kembali ke video-video saya yang sebelumnya. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk yang pertama adalah noun. Noun itu bisa berupa orang, yaitu nama atau profesi atau pekerjaannya. Kemudian benda, ada benda hidup ya seperti binatang, tanaman. Kemudian benda mati ya seperti meja dan kursi seperti itu. Kemudian ada juga tempat. Noun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada countable noun, ada juga uncountable noun. Countable noun dibagi menjadi singular dan plural. Untuk singular atau yang berarti tunggal, dia menggunakan artikel a atau an. Kemudian pronoun yang singular adalah I, he, she, dan it. Kemudian untuk yang plural, dia menggunakan akhiran s atau is. Untuk pronoun yang plural adalah you, we, dan they. Kemudian untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung bisa dilihat berdasarkan yang pertama, kalau benda itu tidak ada satuan ukuran. Contohnya seperti benda cair, benda gas, benda abstrak, benda semi padat, dan juga kejadian yang terjadi di alam. Kemudian bisa disebut uncountable noun juga apabila dia adalah nama dari kelompok benda. Misalnya, furniture yang artinya perabot ini adalah uncountable. Sedangkan table, chair, desk ini adalah countable. Kemudian jewelry yang artinya perhiasan ini adalah uncountable. Sedangkan ring, cincin, necklace, kalung ini adalah countable. Kemudian berikutnya untuk adjektif atau kata sifat, jadi adjektif ini menerangkan atau memodifikasi noun. Kemudian adjektif ditulis tepat sebelum noun. Contohnya di sini yang warna merah ini adalah adjektif ya, good job, pekerjaan yang bagus ya. Kemudian red carpet, karpet merah. Kemudian small thing, benda kecil. Jadi bisa dilihat di sini yang berwarna merah merupakan adjektif, semua penulisannya ditulis sebelum noun yang berwarna kuning ini. Nah, untuk adjektif ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah limiting adjective. Contohnya di sini seperti a bottle, some sugar, 6 apples. Kemudian ada juga descriptive adjective. Contohnya beautiful girl, tall building, cheap bag. Kemudian yang ketiga adalah noun as adjective. Contohnya
teaspoon, banana tree, flower garden, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentang prepositional phrase. Prepositional phrase ini terdiri dari kalau artinya adalah frase kata depan ya. Ini terdiri dari preposition dan object of preposition. Preposition sendiri berarti kata depan. Contohnya ada at, in, on, under, before, after, etc. dan lain sebagainya. Sedangkan object of preposition adalah noun yang ditulis setelah preposition dan menjadi objek bagi preposition tersebut ya. Jadi object of preposition itu berupa kata benda yang penulisannya setelah kata depan atau preposition. Contohnya di sini ini adalah prepositional phrase ya. In the car. Jadi in ini adalah prepositionnya, the car ini adalah object of preposition. On Sunday, on ini adalah prepositionnya dan Sunday ini adalah object of preposition. After school, after ini adalah preposition dan school ini adalah object of preposition. Nah, itulah rangkuman materi yang sudah pernah saya berikan. Sekarang kita menginjak ke latihan ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu identifikasilah subjek atau noun, kemudian adjektif dan prepositional phrase pada kalimat berikut ini. Kemudian tentukan apakah subjek pada kalimat tersebut singular atau plural ya. Jadi disebut subjek karena letaknya sebelum kata kerja ya. Jadi semuanya yang ada di latihan ini adalah subjek. Oke, yang pertama ada kalimat the long ruler on the desk is mine. Kita hanya perlu fokus pada yang bergaris bawah aja ya guys. Jadi the long ruler on the desk is mine. Nanti kita diminta manakah kata bendanya dari yang di garis bawah ini ya. Yang di garis bawah ini semuanya subjek loh guys. Cuman ada bagian-bagian yang perlu kita identifikasi ya. Jadi dari yang bergaris ini manakah soundnya, nounnya, jadi sound ya. Harusnya noun ya. Manakah nounnya, kemudian manakah adjektifnya, kemudian manakah prepositional phrase-nya, kemudian apakah subjek itu singular atau plural. Nah, di sini kalian bisa lihat kosakatanya ya. Kalau nggak ngerti artinya lihat di sini ya. Long itu artinya panjang, ruler penggaris, on itu di atas, desk itu meja tulis. Oke. Jadi pada nomor 1 ini, pada the long ruler on the desk, subjek atau nounnya, kata bendanya adalah ruler. Kemudian adjektifnya adalah long. Kemudian prepositional phrase-nya adalah on the desk. Kemudian apakah subjek itu plural atau singular? Jawabannya adalah singular ya, karena inti dari subjek ini sendiri adalah kata bendanya yaitu ruler ya. Kalau ruler ini singular, maka subjek itu adalah singular. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Clever dolphins at the circus can count. Clever artinya pandai, dolphin artinya lumba-lumba, at artinya di, circus artinya sirkus ya. Nah, manakah yang berupa noun? Yang merupakan noun di sini adalah dolphins, lumba-lumba. Kemudian manakah yang berupa adjektif? Berarti manakah yang menerangkan lumba-lumba itu? Jawabannya adalah clever ya, karena adjektif itu cirinya apa tadi ya? Ditulis tepat sebelum noun. Kemudian manakah prepositional phrase-nya? Yaitu at the circus. Kemudian apakah dia singular atau plural subject? Jawabannya adalah plural, karena inti dari subjek ini adalah dolphins dan dia berakhiran s, maka itu menandakan kalau dia plural.
Kemudian soal yang ketiga, important information about the accident was obtained immediately. Di manakah noun-nya, ya sebelumnya important itu sendiri artinya penting ya. Information artinya informasi, about artinya tentang, accident artinya kecelakaan. Ya, manakah yang berupa noun di sini? Jawabannya adalah information. Information ini adalah uncountable ya, tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian manakah adjektifnya? Jawabannya adalah important. Kemudian prepositional phrase-nya yang mana? About the accident. Kemudian apakah dia singular atau plural subject? Jawabannya adalah singular ya, karena information yang berupa uncountable ini bisa bisa berlaku seperti singular ya. Maka kita sebut ini dia singular ya. Artinya apa? Jadi pada penggunaan kata kerja nanti dia itu bisa disamakan dengan subjek yang singular untuk kata uncountable ini ya, untuk kata benda uncountable ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, an English course for job seekers has been opened in the university. English artinya bahasa Inggris, course artinya kursus, for artinya untuk, job seeker artinya pencari kerja. Kalau diartikan sendiri artinya kursus bahasa Inggris, sebuah kursus bahasa Inggris untuk pencari kerja. Manakah noun-nya pada yang bergaris bawah ini, yaitu course. Manakah adjektifnya? Yaitu English. Manakah prepositional phrase-nya? Yaitu for job seekers. Apakah dia termasuk subjek singular atau plural? Jawabannya adalah singular. Oke. Kemudian yang berikutnya, his house in the city costs 1 billion rupiahs. Oke. House artinya rumah. His artinya nya gitu ya. Kata ganti kepemilikan untuk laki-laki. Jadi his house itu artinya rumahnya gitu. Kemudian in artinya di, city artinya kota. His house in the city, rumahnya, rumah dia di kota gitu ya. Manakah noun-nya? Jawabannya house. Kemudian manakah adjektifnya? Jawabannya adalah his. Jadi ini termasuk limited adjective. Kemudian manakah prepositional phrase-nya? Yaitu in the city. Kemudian apakah dia termasuk subjek singular atau plural? Jawabannya singular. Karena house ini singular ya. Inti dari subjeknya house dan dia adalah singular. Oke, kemudian berikutnya, among passengers, some old people were talking on the phone loudly. Among artinya di antara, passenger artinya penumpang, some artinya beberapa, old artinya tua, people artinya orang-orang ya. Di antara penumpang-penumpang, beberapa orang-orang tua sedang berbicara di telepon dengan lantang, dengan keras ya. Nah, jadi dari yang di garis bawah ini, manakah yang berupa noun? Jawabannya adalah people ya. Inti dari subjeknya adalah people. Kemudian manakah yang berupa adjektif? Old. Kemudian manakah yang berupa prepositional phrase? Among passengers. Ya, jadi yang berbeda dari soal ini, prepositional phrase-nya bisa terletak di awal kalimat ya. Kemudian apakah dia subjek singular atau plural? Jawabannya plural. Kenapa? Karena people ini berarti orang-orang ya. Jadi dia plural atau lebih dari satu, walaupun tidak berakhiran s. Karena people sendiri sudah plural ya, artinya orang-orang. Kemudian yang terakhir, nomor 7, pet cat and dog in the vet get good treatment.
Anjing dan kucing peliharaan di dokter hewan mendapatkan perawatan yang baik. Ya, jadi pet itu peliharaan, cat itu kucing, dog itu anjing, N itu dan, in itu di, vet itu dokter hewan. Nah, manakah subjek atau noun inti dari subjek ini? Manakah noun dari subjek ini? Yaitu adalah cat and dog, ya. Nah, ini ada dua ya, cat and dog. Kemudian manakah adjektifnya? Yaitu pet. Manakah prepositional phrase-nya? Yaitu in the vet. Nah, karena kita tahu bahwa inti subjeknya yaitu cat and dog ini ada dua benda, sudah pasti subjek ini adalah subjek plural. Karena dia lebih dari satu, ada cat and dog, ya, lebih dari satu hewannya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu memperdalam bahasa Inggris Anda dengan meta belajar yang Anda bisa, ya. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam proses belajar TOEFL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.